Kami melihat penggugat kuasanya sudah melaporkan, tetapi di saat dipanggil oleh pengadilan untuk mulai sidang tidak muncul. Ini lucu, kan gitu kan? Hadir, ada absensinya, tetapi di saat dipanggil sidang 9 kali dipanggil oleh Megafon tadi, tetapi tidak hadir. Kuasanya ataupun prinsipalnya yang bernama Christopher Stefanus Budianto tidak menghadap pada sidang pertama. Sesuai dengan 124 hukum acara perdata, apabila penggugat setelah dipanggil berturut-turut tidak hadir, maka gugatannya akan gugur. Itu adalah hukum formal acara perdata dan kami akan menyampaikan pada majelis hakim. Ini tuh panggilan persidangan, kita menghargai, ini pengadilan kan begitu kan. Bagaimana seharusnya seorang penggugat yang bertanggung jawab terhadap materi gugatannya, dia harus hadir lebih dulu, harus standby di hadapan persidangan. Karena dia yang bertanggung jawab loh, dia penggugat loh. Kan gitu. Tetapi kok malah dipanggil sudah 9 kali, nggak muncul. Justru tergugat yang sudah hadir, duduk, majelis hakim memulai sidang, kita memulai, penggugat pun belum muncul. Oke, tadi satu kata lucu yang mau saya sampaikan. Sangat kecewa. Saya juga berharap pihak sebelah hadir. Apalagi untuk mediasi dan cari jalur yang terbaik kan buat kita berdua. Cuma kalau mereka nggak hadir, ya kecewa. Maksudnya balik lagi, jangan iming-iming doang. Buktikan bahwa kalian tuh benar dan mau hadir. Jangan sekedar, tadi saya juga lihat kok ini dari timnya mereka. Di media sudah di sampaikan gugatan, tapi hari pertama nggak hadir kan begitu. Lucu. Kita tinggal di Bali, dari Bali saya harus bawa istri dan anak, usianya mau 5 bulan. Demi apa? Demi pengadilan hari ini, panggilan hari ini, karena saya menghormati. Saya nggak mau melanggar, saya nggak mau. Buat apa saya melanggar? Ya kan? Tapi ya dari pihak sebelah mana? Gitu loh. Jangan kita doang yang capek-capek. Saya menghormati Indonesia dengan hukumannya. Panggilannya saya bilang kok sama istri, ayo semangat kita bisa sayang, kita bisa, ayo. Kita baik kok, kita orang hebat. Kita nggak boleh takut, kita ngadepin aja udah. Ya kan? Tapi pihak sebelah mana? Mana? Kalian tadi di sini semua. Tadi lihat kan timnya dari pihak sebelah ada. Lalu dipanggil mana? Di sini kita menghargai hak orang untuk menggugat. Itu adalah hak warga negara. Tetapi mengapa formalitas hukum acara pada saat panggilan sidang pertama pun mereka tidak hadir? Bagaimana kita mau menyentuh isi substansi sedangkan formalitas di awal tidak menghadiri hal tersebut? Sehingga kita pun tidak mau berkomentar lebih lanjut sebenarnya karena kita sudah menyiapkan isi materi dan harus digarisbawahi. Setiap orang menggugat itu adalah hak hukum. Tetapi dalam gugatan itu kita akan lakukan gugatan balik dalam satu perkara, rekonvensi. Itu adalah hak daripada tergugat. Dan kita sudah siapkan itu. Nggak boleh merintah-merintahkan Kapolri, merintah-merintahkan polisi, seolah-olah dia sudah jadi korban. Kan belum ada bukti. Belum ada pembuktian. Sabarlah. Nah ini yang kami sangat sayangkan. Jangan membuat drama-drama. Jadi jangan membuat suatu pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh. Karena polisi banyak urusannya. Bukan ngurusin satu kasus ini aja. Kami sangat sayangkan loh sama artis tersebut. Tapi Pak mungkin mengapa kalau Stefanus itu baru muncul di saat ini mungkin melalui Zoom ini, kenapa baru kali ini muncul mungkin? Karena saya yang minta banyak netizen terutama kakak daripada artis menyatakan apakah benar saya mendapatkan kuasa dari yang namanya klien kami. Nah ini dengan ini kan kami sudah jawab bahwa kami mendapatkan kuasa penuh dari klien kami. Jadi kami tidak rekayasa dan kami kuasa hukum taat akan hukum. Tidak mungkin kami melampaui kewenangan kami kalau belum ditandatangani surat kuasa. Jadi jangan dibangun argumen-argumen yang negatif untuk klien kami. Rasanya saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dada menjalani semua proses ini. Tapi saya kan tetap gimana pun juga saya manusia, batin saya sama hati saya sudah terluka. Yang pasti saya sebagai pribadi, saya tetap optimis hukum di Indonesia akan ditegakkan. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di mana saya adalah korban. Sebenarnya semuanya sih udah hampir diwakilkan sama Bang Togar ya sebagai kuasa hukum saya. Cuma saya mau sampaikan sih sedikit masalah tanggapan saya mengenai sikap dari pihak Jessica Iskandar dan Vincent.
seolah-olah sih menurut saya sih mereka kayak membuat statement bahwa kayak hukum ini tidak berjalan, ataupun kayak misalnya bahwa ada pernyataan polisi tidak menanggapi laporan mereka dan lain-lain. Nah, sebenarnya bukan berarti polisi tidak menanggapi laporan mereka. Memang pada dasarnya bukti-bukti yang disampaikan dan memang pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan yang mereka paksakan. Nah, apakah berarti misalnya kita sebagai seorang public figure, nah kita punya pendapat A, terus kita paksakan kepada kepada penindak hukum seperti polisi, apakah harus sesuai dengan keinginan kita? Sehingga jadinya itu kan kayak penggiringan opini publik ya. Semua seolah-olah yang dikatakan dia di sosial media itu harus diikutin oleh penegak hukum. Apabila penegak hukum tidak bertindak sesuai dengan keinginan mereka, mereka seolah-olah bilang kayak ini laporan tidak ditindaklanjutin. Kayak gitu sih kalau dari sisi saya. Hati nurani kalian tuh mana dari pihak sebelah? Sebenarnya di sini untuk kasus ini adalah kasus sebenarnya murni kerugian perusahaan, karena kontrak-kontraknya itu berdasarkan kerjasama dengan perusahaan. Mungkin yang kurang dipahamin di situ. Bukan berarti seperti yang diceritakan di sosial media bahwa mobil itu dibawa kabur oleh saya atau gimana. Karena bisa dicek juga saya tidak ada membawa mobil itu dalam artian mobil itu saya bawa lari. Dan itu pun bisa dibuktikan juga. Dan masalah 11 mobil itu kalau memang benar-benar kepemilikannya ada kan bisa ditunjukkan juga. Jangan maksudnya kayak kita seolah-olah digiring saya ini adalah orang yang salah gitu loh. Dan di sini posisi saya ketika saya menjadi komisaris di perusahaan PT Pesona Trip dan memang perusahaan itu mengalami kerugian, seharusnya secara hukum ini kan bukan 100% tanggung jawab saya kalau misalnya dibilang secara hukum perusahaan ya. Nah, cuma sini seolah-olah saya mau dijadikan kayak kambing hitam bahwa seolah-olah semua ini salah saya dan saya disuruh tanggung jawab semua. Dan dari awal pun saya juga sudah bilang, saya sudah tawarkan juga untuk pembicaraan secara damai. Itu pun saya secara pribadi akan mengganti secara pribadi karena bukan secara perusahaan ya. Maksudnya ini sebenarnya bukan 100% kesalahan dari saya kan. Nah, cuma saya sudah tawarkan untuk damai dan saya ganti dengan uang pribadi, ya memang yang mereka harapkan pengembaliannya totalnya secara langsung seperti itu, ya kan tidak bisa, karena kan di sini posisinya saya juga rugi, dan bukan saya bawa pergi, dananya akan seperti itu maksudnya. Hukum ini mau kita tegakkan setegak-tegaknya, atau kita main surat menyurat, itu dulu, atau kita mau bikin drama. Pihak Jessica Iskandar atau JI sudah membuat laporan di Polda Metro. Kenapa nggak dia taat kepada itu? Kenapa harus mengambil dokumen klien kami dari katanya ada dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, lalu paparkan di muka umum? Apa itu etis? Dan yang kedua, kami dari kuasa hukum klien kami, Bapak Stefanus, kami sudah melayangkan gugatan, mendaftarkan. Dan sidang gugatan pertama sudah mulai itu oleh hakim dan ditunda 2 minggu. Nah 2 minggu lagi kan kami akan datang. Dalam gugatan perdatanya biar kita buktikan di sana. Apa sih kok dia jadi berkuar-kuar kemana-mana dan menyatakan dia korban dan menggiring opini kemana-mana, membuat surat ke Kapolri, memposting di IG-nya, lalu membuat keluh kesah. Ini kan udah nggak bagus. Itu yang kita sangat sayangkan. Toh dia punya kuasa hukum. Nah, kalau kuasa hukumnya yang ada sekarang ini, kita juga bertanya, apakah dia sudah, prinsipalnya JI sudah memutus kuasa hukum yang terlama, yang terdahulu, yang membuat laporan ke Polda Metro, yang dari kantor hukumnya Ibu Elsa Sarif. Nah, itu juga tolong diperlihatkan. Lantas mereka datang ke DPD kemana? Apakah itu ada surat kuasanya? Jangan melampaui lah. Daripada surat kuasa yang kita terima dari prinsipal. Itu kita bekerja. Itu kita ingatkan kepada kuasa hukum. Jangan Anda melampaui batas daripada surat kuasa atau mandat yang Anda pegang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.